Kong Skull Island yang pertama kali dirilis pada bulan Maret tahun 2017 lalu merupakan bagian dari MonsterVerse, sebutan untuk jagat film-film buatan Legendary Pictures yang menampilkan monster-monster raksasa atau biasa juga kita sebut sebagai kaiju seperti Godzilla, Kong, Muto, Skullcrawler, Ghidorah, dan masih banyak lagi. Dibandingkan dengan film-film sebelumnya, buatan Universal Pictures yang berjudul King Kong juga menampilkan Kong yang sangat kecil, yaitu seukuran T-Rex saja. Sedangkan Kong yang muncul dalam film ini berukuran jauh lebih besar karena tingginya mencapai lebih dari 30 meter loh. Seperti film-film pendahulunya, Kong di dalam film Skull Island ini juga ditampilkan berasal dari sebuah pulau kecil bernama Skull Island. Kong sendiri bukanlah satu-satunya makhluk raksasa yang menghuni Skull Island. Ada banyak makhluk raksasa lain yang juga ditampilkan sebagai penghuni Skull Island ini. Namun sebelum kita membahas soal makhluknya, ada baiknya kita membahas soal Skull Island atau pulau tempat Kong berasal. Skull Island atau biasa juga disebut sebagai Pulau Tengkorak adalah sebutan untuk sebuah pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik sebelah selatan. Foto satelit menunjukkan kalau Skull Island terdiri dari sebuah pulau yang bentuknya menyerupai angka 9 dan pulau-pulau lain yang ukurannya lebih kecil lagi. Skull Island tidak bisa diakses oleh sembarang makhluk dari dunia luar akibat adanya awan badai permanen yang menutupi pulau ini. Namun karena daratan Skull Island terletak di bagian mata badai yang tenang, daratan pulau ini tetap bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Sebagai akibat dari lokasinya yang terpencil dan tertutup bagi makhluk dari dunia luar, Skull Island pun memiliki ekosistem yang sangat unik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Hewan-hewan raksasa seperti belalang raksasa hingga gorila raksasa semuanya dapat ditemukan di pulau ini. Menariknya, Skull Island juga dihuni oleh masyarakat bernama suku Elwi yang level teknologinya masih tradisional untuk ukuran abad ke-21. Dengan melihat ciri fisik dan arsitektur bangunan yang mereka gunakan, nenek moyang suku Elwi diduga merupakan masyarakat dari kerajaan Khmer yang berasal dari Kamboja yang berlayar dan menetap di pulau ini. Skull Island memiliki celah-celah di permukaannya yang terhubung ke sebuah rongga raksasa di bawah tanah atau biasa disebut dengan Hollow Earth. Dan kalian bisa melihat bentuk Hollow Earth ini di film Godzilla vs Kong. Di film ini telah diperlihatkan bentuk Hollow Earth atau rongga raksasa bawah tanah. Nah, tempat inilah yang menjadi habitat bagi sejenis makhluk raksasa yang dikenal dengan sebutan Skullcrawler. Ada juga monster Warbat. Dia adalah makhluk legendaris dengan sayap yang lebar dan badan yang memanjang seperti ular. Makhluk ini dimunculkan di film Godzilla vs Kong dan masih banyak jenis makhluk lain. Skull Island diperkirakan juga memiliki medan magnetnya sendiri karena ketika malam hari tiba, pemandangan menyerupai aurora dapat dilihat dari tempat ini. Normalnya aurora hanya bisa ditemukan di kawasan kutub karena aurora tercipta dari pembelokan badai gelombang sinar matahari oleh medan magnet bumi. Gelombang yang dibelokkan tersebut kemudian mengumpul di bagian kutub dan terlihat dari permukaan bumi sebagai aurora. Oke, kita lanjut bahas penghuni dari Skull Island ya. Langsung saja kita bahas satu persatu. Let's begin. What is one ugly ass bird? Yang pertama fauna raksasa Skull Island yaitu Kong. Hewan darat terbesar di Skull Island adalah Kong. Ia merupakan hewan dengan penampilan menyerupai gorila raksasa. Walaupun besar, Kong memiliki sifat yang pasif dan pada dasarnya tidak akan mengusik makhluk lain jika tidak diserang terlebih dahulu. Kong bahkan ditunjukkan bersedia menolong hewan lain yang sedang merasa kesulitan. Misalnya membantu membebaskan Scare Buffalo yang terhimpit di bawah bangkai helikopter. Dulunya ada beberapa ekor Kong yang menghuni Skull Island. Namun konflik dengan hewan karnivora Skullcrawler membuat Kong hampir punah dan mengalami penurunan populasi dan hanya menyisakan satu ekor Kong yang masih bertahan sampai sekarang. Yang kedua ada Leaf Wing atau sayap daun.
Hewan ini merupakan hewan terbang yang menghuni Skull Island. Ia mendapatkan namanya dari sayapnya yang berbentuk menyerupai helai daun raksasa. Dengan memanfaatkan penampilan sayapnya tersebut, Leafwing bisa bertengger di pucuk pohon sambil berkamuflase dari musuhnya. Hewan terbang ini menyerang musuhnya dengan cara menabrakkan paruhnya yang tajam atau merenggut musuhnya dengan memakai kaki belakangnya. Leafwing nampaknya memiliki pola hidup sosial karena hewan ini terlihat bersarang dan berburu secara beramai-ramai. Hewan ini terbilang sangatlah berbahaya karena diperlihatkan di film Kong Skull Island, makhluk ini menyerang manusia dan memangsanya. Selanjutnya ada Mire Squid atau cumi-cumi lumpur raksasa. Hewan ini merupakan hewan laut raksasa yang menghuni perairan di sekitar Skull Island. Walaupun menyandang nama cumi-cumi atau squid, hewan ini secara morfologis lebih mirip dengan gurita karena tubuhnya yang berbentuk bulat dan memiliki beberapa lengan panjang atau tentakel dengan barisan penghisap di bagian bawahnya. Mire Squid ini berburu dengan cara diam tak bergerak di dasar laut yang dangkal. Lalu ketika ada hewan besar yang mendekat, Mire Squid akan melilit korbannya dengan memakai tentakel dan kemudian menariknya ke dalam air supaya mati tenggelam. Salah satu target yang hampir saja dimangsa oleh makhluk ini ialah Kong, di mana saat itu Kong sedang minum di tempat tersebut dan tiba-tiba saja cumi-cumi raksasa ini muncul, namun akhirnya dapat dikalahkan oleh Kong. Selanjutnya Mother Longlegs atau induk kaki panjang. Ini adalah salah satu invertebrata raksasa penghuni Skull Island. Mother Longlegs secara singkat merupakan versi raksasa dari Harvestman, hewan berkaki panjang yang bentuknya menyerupai laba-laba. Dengan kakinya yang panjang, Mother Longlegs bisa berjalan-jalan di antara hutan bambu dengan mudah. Dan jika kita tidak teliti melihat pohon mirip bambu, maka bisa saja kita menyangka kaki makhluk ini adalah bambu itu sendiri karena begitu mirip. Mother Longlegs berburu dengan cara berjalan mengendap-endap, menggunakan kakinya yang menyerupai bambu, lalu secara tiba-tiba menusuk mangsanya dengan kakinya dan kemudian membawanya naik. Mangsanya tersebut lalu dicabik-cabik memakai pedipalpus atau disebut juga dengan kaki mulut yang bagian ujungnya dilengkapi dengan capit. Apakah yang akan kalian lakukan jika tiba-tiba saja kalian bertemu dengan makhluk ini di tengah hutan? Apakah kalian akan lari atau berdiam diri sampai akhirnya dimangsa? Silahkan komen di bawah ya guys. Next ada Scare Buffalo atau lembu scare raksasa. Herbivora raksasa penghuni Skull Island ini memiliki sepasang tanduk melengkung yang panjang dan bercabang di bagian ujungnya. Dalam banyak kesempatan, Scare Buffalo lebih sering membenamkan dirinya ke dalam air. Untuk bernafas saat sedang berada di dalam air, Scare Buffalo menggunakan bagian menyerupai tumbuhan di punggungnya untuk menghisap oksigen. Penampilan punggungnya tersebut lantas membuat Scare Buffalo yang sedang berada di dalam air terlihat seperti pulau kecil. Scare Buffalo tidak terlihat sebagai hewan yang berbahaya, namun hewan ini diperkirakan bisa membela diri dengan menggunakan tanduknya jika ia merasa terancam. Next ada Spore Mantis atau belalang spora raksasa. Serangga raksasa penghuni Skull Island ini memiliki penampilan yang sangat mirip dengan batang kayu kering. Untuk membuat penyamarannya kian sempurna, Spore Mantis juga bisa menyembunyikan kaki dan kepalanya. Jika ia merasa terancam, Spore Mantis akan menyembunyikan kembali kaki dan kepalanya sebelum kemudian berjalan ke tempat yang aman. Spore Mantis secara umum bukanlah hewan yang berbahaya. Namun jika harus membela diri, serangga berbentuk panjang ini diperkirakan bisa melawan dengan cara menggigit. Terakhir ada Skullcrawler atau perayap tengkorak. Hewan yang paling ditakuti di Skull Island ini diberi nama demikian karena hewan ini bergerak dengan cara merayap atau crawling. Secara singkat, Skullcrawler ini bisa digambarkan sebagai kadal raksasa berkaki dua, muncungnya seperti komodo dengan lidah yang panjang, di kepala bagian atas yang diselubungi cangkang berwarna putih mirip tengkorak.
Skullcrawler bertarung dengan cara menggigit, mencakar, dan melilit lawannya memakai ekornya yang lentur dan kuat. Hewan ini hidup membentuk kelompok kecil yang terdiri dari beberapa ekor Skullcrawler kecil dan seekor induk Skullcrawler raksasa. Sarang hewan ini terletak di bawah tanah dan mereka keluar ke permukaan melalui semacam terowongan. Induk hewan ini diperlihatkan bisa berkembang biak kendati tidak memiliki pasangan kawin. Kemampuan ini bisa jadi karena induknya memang bisa menghasilkan keturunan tanpa melalui proses perkawinan atau biasa disebut sebagai partenogenesis. Dan bisa juga hal tersebut disebabkan karena hewan ini berkelamin ganda atau hermaprodit yang bisa melakukan pembuahan secara mandiri. Nah guys, itulah tadi beberapa makhluk penghuni Skull Island mulai dari yang berbahaya dan tidak berbahaya. Jika kalian suka video kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Bagi kalian yang belum subscribe, kami mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang selalu mendukung kami dalam keadaan apapun. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.